Oke, kita mulai dulu pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, soal yang kemarin banyak banget yang salah di ini. Ustadz highlight dulu yang tugas kemarin ya. Kita review dulu sedikit. Kemarin itu kita sempat bahas yang namanya barisan geometri. Barisan geometri. Ustadz belum pasang ininya ya, whiteboardnya ya. Nah. Oke, seperti ini. Udah muncul whiteboardnya? Oke, suara Ustadz udah jelas kan di kalian munculnya ya? Oke, kita mulai. Kita review dulu sedikit. Ada barisan geometri yang kemarin. Barisan geometri adalah pola bilangan, mirip sama aritmatika ya. Geometri itu adalah pola bilangan di mana dua suku yang bersebelahan memiliki rasio yang sama. Rasio bukan selisih ya. Ketika aritmatika itu selisih, maka di geometri adalah rasio. Kita bandingkan dulu sedikit ya. Barisan aritmetika gini. Aritmetika bagus banget tulisannya. Kalau aritmatika itu dua suku bersebelahan memiliki selisih yang sama. Sedangkan di geometri dua suku bersebelahan memiliki rasio yang sama. Bedanya cuman dari kata selisih sama rasio. Ini aja ya, dua kata ini aja. Kalau selisih dinyatakan dengan B. B itu adalah dua suku yang bersebelahan. Artinya misalkan U2 dikurang U1. Kok U2 kurang U1 harusnya. U2 kurang U1. Bisa juga U4 kurang U3. Atau bisa juga sama dengan U10 dikurang U9. Bisa juga U19 dikurang U18. Ini Ustadz random aja ngambil angkanya ya. Yang penting intinya adalah suku yang bersebelahan setelah dikurangi sebelum. Kalau aritmatika. Kalau di geometri rasio namanya. Nah, rasio itu dinyatakan dengan R. R itu U2 dibagi U1 karena rasio itu bagi. Kalian lihat di sini. Ketika di aritmatika itu yang ini nih, di aritmatika itu kan U2 dikurang U1 ya. Maka ketika ke geometri U2 bagi U1, jangan dikurang lagi karena kita udah bicara bukan aritmatika tapi geometri. Kemudian ini bisa juga dinyatakan dengan U4 dibagi U3. Persis seperti yang ini. 4 dikurangi 3, maka ketika ke geometri itu U4 dibagi U3. Lalu berikutnya bisa juga dengan U10 dibagi U9 atau bisa juga dengan U19 dibagi U18. Yang penting setelah dibagi dengan sebelum. Jangan lagi dikurang. Karena kita udah nggak bicara lagi aritmatika ya. Kita bicara geometri. Ketika soalnya itu tentang geometri, maka yang dipakai adalah kali atau bagi. Jangan tambah atau kurang. Seperti itu. Itu sedikit review tentang barisan aritmatika dan geometri. Ketika di aritmatika kemarin kita belajar yang namanya suku ke n, menentukan suku ke n, yaitu dinyatakan dengan UN. Gini ya. Di aritmatika rumus awal dari UN adalah A ditambah N-1 kali B. Seperti ini. Ingat kan ya, kalau di aritmatika itu tambah, pindah ke geometri jadinya kali. Di aritmatika itu kali, pindah ke geometri jadinya pangkat. Maka UN-nya, UN si geometri ini, A-nya tetap A. B ini nih berubah menjadi R. Maka di sini A
kali R. Kenapa jadi kali? Karena di sini tambah. Kan tadi Ustadz udah bilang ya, tambah di aritmatika pindah ke geometri jadinya kali. Nah, di sini B-nya itu dikali sama N-1. Kali pindah ke geometri jadinya pangkat. Maka di sini B ini kan dia berubah jadi R. Maka R dipangkatkan dengan N dikurang 1. Seperti itu rumusnya. Ini untuk aritmatika. Yang ini untuk geometri. Lalu ada pengembangan kan kemarin itu ya sempat ya yang aritmatika itu. Ketika kita nggak tahu A-nya berapa, yang diketahui cuman misalkan U10 sama U8. Kita mau cari U20, bisa kan ya kemarin udah ada caranya. Kita pakai misalkan diketahui, misalkan kita punya diketahui misalkan U10 sama dengan 50 lah. Lalu berapa di sininya? 15 misalkan 40 ditanyakan U23 misalkan sama dengan berapa. Kalau di aritmatika kemarin ketika kita ketemu soal seperti ini, yang kita pakai adalah sebentar saya perkecil dulu. Gini. Ketika kita nemu soal seperti ini, yang kita gunakan adalah U15 sama U10-nya. Jadi yang kita gunakan yang ini sama yang ini. U15 sama U10-nya. Dengan cara gimana? U15 sama dengan U10 ditambah. Kita lihat di sininya, 15 sama 10 kan di sini. Di sini kita punya 15 sama 10, maka kita tulis di sininya 15 dikurang 10 kalikan B. Sebenarnya rumus ini nih mirip dengan rumus yang ini. Kalau kita perhatikan, kok bisa mirip sih? Karena lihat, A itu sama aja dengan U1 kan ya? A itu U1. Karena di sininya N, di sininya 1, maka di sininya N dikurang 1. Mirip ya. Ustadz ulang. Ketika kita punya 15 di sininya 10, maka yang dalam kurung ini adalah 15 kurangi 10. Sementara itu ketika kita punya N di sininya dan A itu sama dengan 1 ya, maka N sama 1 di sini di dalamnya juga jadinya N dikurang 1. Gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Itu untuk aritmetika. Yang mau nanya silahkan di unmute dulu. Nggak ada, Ustaz lanjut ya. Begitupun dengan soal yang di geometri. Nah yang di geometri ini kemarin banyak salahnya itu karena N-nya kah? Oh iya. Sebentar, kita selesaikan dulu deh yang ini. Misalkan di sininya jadi 40 sama dengan 50 tambah 15 kurangi 10 itu jadinya 5B. Lalu 50-nya kita pindah ke sana jadinya 40 kurang 50 sama dengan 5B. Maka di sininya negatif 10 sama dengan 5B. Dan 5-nya kita pindah ke sebelah sana jadinya bagi. Negatif 10 dibagi 5. Jadinya B-nya sama dengan negatif 2. Setelah dapat B sama dengan negatif 2, kita masuk ke rumus karena yang ditanyakannya adalah U23, jadi kita tulis di sini. U23 sama dengan di sininya boleh U15, boleh U10 ya. Bisa pakai U15 aja. U15 tambah 23. Sebentar, geser dikit. U23 dikurangi 15 dikalikan B, seperti itu. Lalu U15-nya diketahui sama dengan 40 tambah 23 kurang 15 itu 8. B-nya itu negatif 2. Maka di sini jadinya 40 dikurang 16 yaitu 24. Jadi U23-nya adalah 24. Ini yang aritmetika. Apa jadinya ketika pindah ke geometri? Pindah ke geometri tetap sama kok rumusnya. Yang dipakai tetap yang ini. Maaf. Ini merah ya. Kita tetap pakai cara yang ini. Cuman yang perlu kalian ingat adalah aritmatika tambah geometri jadi kali. Aritmatika kali pindah ke geometri jadi pangkat. Dan satu lagi yang paling penting di barisan geometri itu adalah kalian tahu, wajib ya ini ya. Misalkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 10 kah? Harus itu. Kenapa? Karena itu akan mempermudah kalian ketika mencari R-nya.
R-nya itu biasanya nggak jauh-jauh dari angka 2 sama 3. Jadi ketika 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 9, pangkat 3-nya 27, pangkat 4-nya 81, pangkat 5-nya itu 243, berikutnya 729. Sampai ke sananya itu biasanya tetap nggak jauh-jauh dari sana. Jadi Ustadz sarankan kalian hafal kalau 2 itu sampai let's say 5 lah, 5, 6, sampai 8 pun harus gitu. Kalau 3 sampai 4 atau 5 juga insya Allah bisa ya. Karena soal-soal barisan geometri itu nggak jauh-jauh dari angka 2 pangkat atau 3 pangkat. Ya, itu trik aja sedikit. Nah, kita balik lagi ke barisan geometri. Sini, misalkan sebentar. Mau ditanyakan dulu kah? Nggak ada. Ustadz geser bentar nah Ustadz ke Geser kanan. kemana? Ustadz nggak bisa Ke geser lagi, kanan. udah mentok. Bukan, ya itunya lagi. Sampingnya Oh, Ustadz dinding soalnya. Ustadz saya nggak terlalu ngerti loh Ustadz yang Yang mana? aritmatika. Ustadz. Aritmatika kan kita udah selesai. Oh, Ini cuma review. Kenapa? Calua nggak ngertinya di mana? Yuk, tanyakan. Yang aritmatika cuma buat diingatin ulang aja Pak Ustadz. Nggak ada Siapa soal. siapa yang ngomong itu? Hayu, siapa yang ngomong barusan? A2 kah? Kenapa A2? Nanya apa? Enggak, saya cuma nanya. Ini cuma buat review doang kan. Iya, Tapi nanti review. nggak ada salin lagi kan. Ya terserah mau disalin lagi nggak apa-apa. Soalnya kalian udah pernah belajar toh yang ini. Sebenarnya, ya. Mau ditulis ulang nggak apa. Ini review cuman buat apa namanya? Kalian udah bisa aritmatika berarti harusnya udah bisa ke geometri. Berbedanya cuma dikit aja ininya, caranya. Oke, udah. Aulia udah. Ustadz geser lagi ya papannya. Nah, sekarang kita ke geometri. Karena emang bahasan kita geometri. Geser dikit Ustaz. Geser kemana? Ustadz udah mentok loh. Di samping Ustadz dinding. Tadi udah Ke Ustadz kasih tahu. enggak, maksudnya ini whiteboardnya. Sebentar. Dikit aja. Yang sampai tadi. Sini. Mm-mm. Ini kalian catat kah? Bukannya Ustadz udah Enggak. suka bagi ininya kan ya? Notesnya. Mm-mm. Enggak, tadi cuman masih lihat lagi, soalnya tadi masih ada yang bingung. Oke. Sudah? Kita geser. Bahasan kita masih bukan ini loh. Kita bahasnya menentukan suku ke n, menentukan jumlahnya SN-nya. Sudah ya, sedikit aja. Nah, kita masuk ke geometri. Misalkan soalnya misalkan diketahui itu U berapa ya? U2 sama dengan 18, lalu U8 sama dengan 1152. Ditanyakan U10-nya berapa? Gini. Misal kita punya soal seperti ini. Kita pakai rumus yang ada di sini nih. Kita gunakan ke sana. Yang U15 sama dengan U10 tambah 15 kurangi 10 kali B. Tapi ingat, kita rubah dari aritmatika ke geometri. Artinya apa? Yang tadi. Tambah jadi kali, kali jadi pangkat. Ya. Nah, di sini karena 8-nya lebih besar daripada 2, maka kita tulis U8 duluan. U8 sama dengan U2-nya di sini. Lalu tambah nih. Tambah berarti jadinya kali ya. Kali. B pindah ke sini jadinya R. Lalu 15 kurangi 10-nya berarti di sininya 8 kurangi 2. Tapi kali kan di sini nih. Ketika di sininya kali, maka pindah ke geometri, ini kali, pindah ke geometrinya jadi pangkat. Jadi di sininya pangkat 8 dikurangi 2. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi coba ulang. Oke. Anggap belum terjadi ini. Saya hapus lagi. Oke. Kita ulang. Di sini ketika di aritmatika sini ada U15 sama dengan, karena diketahuinya U10 sama U15, jadi kita ambil yang lebih besar, maka di sininya U15 sama dengan U10 ditambah
15nya datang dari sini, 15 kurangi 10 kali B. Kita pakai rumus yang ini. Tapi ingat, pindah dari aritmatika ke geometri, gitu ya. Jadi di sini yang besar dulu. Karena diketahuinya di sini U2 sama U8, maka kita tuliskan terlebih dahulu U8. Bukan lebih besar nilainya, tapi indeksnya, urutannya. Urutannya ada di mana sih? Yang ini nih. Ini U2 berarti dia kita anggapnya 2 ya. U8 kita anggapnya 8, bukan angkanya, bukan 18 sama 1152. Jadi di sini sama dengan U2 nih di sini tambah, kalau tambah ke geometri jadinya kali. Maka di sini kali. Nah, di sini awalnya B-nya di paling belakang kita tulis R duluan di sininya. Karena B pindah ke geometri jadi R ya. B pindah ke geometri jadi R. Lalu di sini B-nya dikalikan sama 15 min 10. Kali ya. Kali kan pindah ke geometri jadinya pangkat. Maka di sini pangkatnya 8 dikurangi 2. 8-nya dari mana? Dari sini 8-nya. 2-nya dari mana? Dari sini. Oke, bisa Ustaz lanjut? Oke, Berlian, kenapa? Tapi kalau pakai cara yang 8 R pangkat 8 kurang 1 tuh nggak apa-apa kan? R pangkat 8 kurangi 1, nggak apa-apa. Cuman U1-nya ada nggak? Ustaz tanya. Nggak ada. Nggak ada, maka kita nggak bisa pakai itu. Pakai itu betul rumusnya, cuman karena kita nggak punya U1-nya, jadi kita nggak bisa pakai itu, Berlian. Paham ya? Oh, jadi kalau nggak ada U1-nya, Betul, betul. Kalau nggak pakai ada yang U1-nya pakai oh, yang iya. ini. Paham ya? Ya, paham. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya di unmute dulu kameranya. Kenapa Kok kameranya? jadi Mikir. U8? Kenapa, Calwa? Itu kenapa jadi U8? Kenapa jadi U8? Karena di sini diketahuinya U8 sama U2, Calwa. Nih. Yang diketahuinya 2 ini. Jadi kita gunakan yang diketahui, ya. Maka yang dipakai adalah U8 sama U2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, unmute dulu mic-nya. Nggak ada? Oke, saat lanjut. Jadi di sini U8-nya kita ganti dengan 1152. Lalu U2-nya diganti dengan 18. Lalu di sini R tetap 8 dikurangi 2 itu 6. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Nggak ada. Oke. 18 yang awalnya dikali, maka pindah ke sana jadinya bagi. Maka di sini 1152 dibagi 18 sama dengan R pangkat 6. Ayo, pangkat 6 loh di sini. Di sini 1118 dibagi 18 itu pura-pura kita dapatlah hasilnya itu cepat ya. Dihitung hasilnya adalah 64 misalkan. 64 itu R pangkat 6. Nah, kita rubah 64 ini berapa pangkat 6. Kayak gitu. Makanya tadi Ustadz bilang ke kalian, seenggaknya kalian hafal 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi di sini 64-nya kita rubah jadi 2 pangkat 6. Notes-nya di sini saya tulis 64 sama dengan 2 pangkat 6. Kayak gini ya. Maka pindah ke sananya jadi 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan R pangkat 6. Pangkatnya udah sama nih. Yang ini pangkat 6, yang ini pangkat 6. Maka kita bisa tulis 2 sama dengan R. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi R-nya sama dengan 2. Pangkat 6 dari mana? Pangkat 6 dari mana? Tadi kan Ustadz udah sempat bilang. Kalian harus hafal 2 pangkat. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 8 lah seenggaknya. Atau kalau mau dicek, Zawa bisa kali. Misalkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kali ini 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Lalu kali 2 lagi, 32. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan 2 lagi. Jadinya 64. Ya, gitu. Berlian tadi ngacung duluan. Bentar ya Calwa ya. Dapat 2-nya itu dari mana? Dapat 2-nya itu dari mana? Kita harus tahu. Makanya tadi Ustadz bilang kan ya. Kita tuh harus hafal 2 pangkat sekian. Karena 2 itu paling sering dipakai. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya seperti itu. Calwa nanya apa? Kalau kita Ustaz, ngitung itu sendiri, R Ustaz, pangkat 6 kita dapat dari mana? kurang-kurangin terus Ustaz? gitu. Sebentar. Calwa dulu ya. Calwa gimana Calwa tadi? Itu R pangkat 6-nya dapat dari mana Ustaz? Nih, Pangkat 6. 2-nya ada berapa nih Calwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang atas ini nih. Yang atas ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Ini karena Ustadz udah sering ini ya, udah sering ngitungnya. Tadi siapa lagi yang mau ini? Ayo, siapa ayo? Gak jadi Ustaz. Nggak jadi, ngambek ke dia mah. A2 ngambek. Oke, kita lanjut ya. R-nya sama dengan 2, maka Enggak Ustaz, saya udah ngerti. alhamdulillah. Karena yang ditanyakannya adalah U10, jadi kita cari U10 di sininya. Maka di sini kita bisa tulis U10 sama dengan, di sini kita pakai U8 aja ya, yang lebih dekat. U8 kali R pangkat, sininya jadi 10 dikurangi 8. Kayak tadi nih, kayak rumus yang ini nih. Kayak rumus ini nih, balik lagi. Ya, jadi yang ini 8-nya diganti sama 10, 2-nya diganti sama 8. Maka yang pangkatnya juga, karena di sininya 10, jadi 10 kurang 8. Seperti itu. Tinggal dilanjut, sama dengan U pangkat 8-nya itu adalah 1152 dikalikan R-nya itu kita udah punya, yaitu 2 ini. R-nya 2, jadi 2 pangkat 10 kurangi 8, 2. Jadi tinggal dikalikan 1152 dikalikan 4, maka hasilnya adalah 4000 berapa nih? 1152 kali 4 dapat 8, 20, 46, 4608. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau enggak ada, Ustaz save dulu ya, ininya ya, notes-nya. Ustadz, Ya, siapa yang nanya? Naura. Naura. Kenapa Naura? Itu U10 sama dengan U8 kali R pangkat 16 kurang 8 kah? 10 Naura. Ini ya? Oh, 10. Heeh. Iya. Ya, ini 10 sesuai sama indeksnya ya Naura ya. Kalau di sininya 10 ya 10. Kalau di sininya 20, di sininya 20 juga gitu ya. Iya, kirain 16 tadi, Ustadz. Iya, tulisannya kebagusan ya Naura ya. Nggak apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada Ustaz hapus Ustaz, nih. habis ini bahas yang per-per. Ustaz, saya nggak ngerti kalau yang per-per. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ustaz, Iya, Jelita. itu R-nya harus 2 kok Ustaz. R-nya harus 2 kah? Enggak Yang harus kayak 2. misalnya Nggak harus 2, itu cuman kan kalau ini kan sebentar ya. U2 sama 18. Kalau dia tuh kayak U2 sama dengan 18 per 5 kayak gitu-gitu Ustaz, saya nggak ngerti. Hah? Yang mana ya itu ya? Yang mana? Ayo. Nggak tahu saya juga. Sebentar ya, A2. Ustaz mau jawab dulu Jelita. Ya, silakan Mosa. Jelita, harus 2 kah? Enggak harus 2. Cuman kenapa di sini jadi 2? Karena di sini kita dapatnya yang ini nih. Kita dapatnya 64 Jelita. 64 sama dengan R pangkat 6. Jadi kita rubah si 64 ini dibentuk ke bentuk perpangkatan gitu. Ya. Jadi karena 64 ini berkaitan dengan 2, jadi dibikin 2 pangkat ini, jadinya ya R-nya 2. Sedangkan kalau misalkan 64-nya Ustadz ganti misal 729. Misalkan 729 sama dengan R pangkat 6. Ini bukan 2. R tidak sama dengan 2. Ini bukan 2 jadinya. Jadi nggak harus 2, tergantung dari angkanya sendiri. Gitu Jelita. Berlian, kenapa? Kalau jawabannya 4 bisa nggak? Bisa, mungkin aja. Mungkin aja. Nggak, kalau yang ini jawabannya 4 bisa nggak? Kalau Apa yang ini jawabannya 4, enggak. Kenapa? Kalau 4 jadi 64 itu 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sedangkan di sini R-nya, di sini kan R-nya ini nih, si ini. R-nya ini harus pangkat 6 ya. R-nya harus pangkat 6, sedangkan di sini 4-nya ini pangkatnya 3. Jadi nggak sama. Kita harus cari yang sama gitu Berlian. Bisa dipahami kah? Oke. Siapa lagi yang mau nanya? A2, silakan. Mau nanya kah? Itu Ustaz, kan kalau ini kan kayak U2 sama dengan 18. Tapi kalau misalnya kayak U2 sama dengan 18 per 5 itu kayak gimana Ustaz caranya Ustaz? Oh, yang nilainya pecahan Pokoknya yang maksudnya. per-per itu Ustaz. Oh, gitu. Ngomong dong. Nah iya itu Ustaz, saya lupa. Oke, Pernah. sebentar kita masih punya waktu setengah jam.
Itu kan tugas yang geometri kemarin ya, UN geometri kemarin ya. Boleh Kak Ustadz bikinkan videonya ke kalian, bikinkan video pembahasannya. Nanti kalian nonton dari sana boleh? Oke. Jadi yang ini Ustadz mau ngejar dulu materi hari ini ya, menentukan SN dulu. Ini udah saya ekspor, jadi yang ini kita clear dulu kanvasnya. Nanti A2 ya, Ustadz jelaskan di videonya nanti ya. Nanti Ustadz upload juga. Oke. Seperti di barisan aritmatika, barisan geometri juga memiliki jumlah n suku pertama. Sebentar, Ustadz mau ngecek dulu. Di sini kan hadir semua ya. Dari tadi yang aktif itu cuma beberapa aja. Ustadz mau nanya, Jihan, hadirkah? Tolong di unmute dulu mic-nya. Dina, hadirkah? Ayo, pada nggak ada ini, pada nggak ada ngejawab, pada kemana? Ayo. Oke, Ustadz ulang. Dreiva, ada nggak? Ada Ustadz. Ada. Iya, Ustadz. Dina ada. Jihan, ada nggak Jihan? Ada. Oke. Gina, Iya, Ustadz. Gambar saya nggak ada kok, Ustadz. tadi menghilang sih dia Ustadz. Oh, ada. Ada Dina. Nggak kelihatan, Din. Gina mana Gina? Ustadz. Ada. Zahra, ada. Aira, Ustadz. Aira ada. Ada. Naila, Ada, Ustadz. Putri, Ada Ustadz. Raisya. Loh, Zuleka keluar. Raisya mana? Ada. Ada Ustadz. Ada. Oke, alhamdulillah pada ada. Ada Ustadz. Sebentar. Tadi yang keluar siapa? Zulekha ya? Mia ada nggak? Ada Ustadz. Oke, kita lanjut ya. Di sini barisan geometri memiliki sama seperti aritmatika. Kita nanti ada rumusnya UN, ada juga rumusnya SN. UN-nya tadi kita udah bahas yaitu A kali R pangkat N-1 atau kalau kita singkat jadinya ARNI gitu ya, kemarin ya sempat kita singkat. Nah, SN-nya untuk aritmatika itu rumusnya itu A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi sama R-1. Jadi bedanya sama UN nih, kalau UN kan A kali R pangkat N-1. N-nya dikurangin 1 dulu, baru nanti R-nya dipangkatin. Contohnya misalkan N-nya sama dengan 10. Misalkan A-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan 3, misalkan kayak gini. Kalau UN itu berarti U10 ya, sama dengan 4 kali 3 pangkat 10 kurang 1. Jadi 10-nya dikurangin 1 dulu, baru nanti 3-nya dipangkatin itu. Sedangkan SN nantinya, kalau di sini SN maka di sini 4 dalam kurung R-nya berapa tadi? Sebentar, maaf. 3 dipangkatin dulu 10, baru dikurangin 1, dibagi sama 3 kurang 1. Bedanya itu ya. Jadi ketika UN dikurangin 1 dulu, baru nanti dipangkatkan. Kalau SN dipangkatin dulu, baru nanti dikurang 1. Gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada. Sama halnya dengan barisan aritmatika, SN di barisan geometri juga merupakan, jadi SN ini adalah ntar jelek banget tulisannya. SN di sini merupakan jumlah N suku pertama. Maksudnya apa? Sama kayak di sana. Misalkan
S10 itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Jangan 10 deh, kebanyakan. Misalkan S7 tambah U6 tambah U7 gitu. Jadi dari U1 ditambahkan sampai U7 itu S7 atau SN ya. Contoh soalnya misalkan Ahmad memiliki seutas tali yang dia potong menjadi berapa bagiannya? 4 bagian. Jangan 4. 6 bagian. Sehingga setiap bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek berapa ya? 4 cm dan yang terpanjang itu 972 cm, maka gini, misalkan soalnya Ahmad memiliki seutas tali yang dia potong menjadi 6 bagian sehingga setiap bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek adalah 4 cm dan yang terpanjang adalah 972 cm, maka panjang tali semula adalah berapa? Di sini kita jelas udah dapat clue-nya kalau ini kita pakai barisan geometri ya. Karena di sini ada kata geometri. Saat garis bawahi merah geometri, berarti pertanyaannya ini pakai UN atau SN, itu aja. Ketika kalian udah tahu dia pakai UN, maka kerjakan pakai UN. Ketika kalian tahu dia pakai SN, maka kerjakan pakai SN rumusnya. Jangan ketukar ya. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Misal Ahmad ini punya talinya panjang banget segini, anggaplah. Terus talinya dipotong jadi 6 bagian. Misalkan ini potongan 1, potongan 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah gini ya talinya. Dan talinya itu membentuk barisan geometri. Maka di sini kita misalkan sebagai U1, di sini jadi U2, di sini jadi U3, ini U4, U5 sama U6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau emang nggak ada, di sini panjang tali terpendeknya adalah 4 cm. Di sini 4 cm. Lalu yang terpanjangnya berarti paling ujung ya, karena membentuk barisan geometri. Paling panjangnya berarti di sini 972. Dari sini berarti kita bisa dapat informasi kalau U1-nya sama dengan 4 dan U6-nya sama dengan 972. Yang ditanyakan sekarang apa? Panjang tali semula. Kalau panjang tali semula berarti apa? UN atau SN? SN. SN. Kenapa SN, Dina? Karena berarti seluruhnya, seluruh panjangnya. Seluruh panjangnya diapain? Ditambahin ya? Iya. Betul, karena ditambahin, maka di sini yang kita gunakan adalah SN. Berarti S6 ya, karena ada 6 bagian. Berarti S6-nya sama dengan berapa? Gitu. Makanya tadi Ustadz bilang, kalian tentukan dulu UN kah yang dicari atau SN kah yang dicari. Ketika kalian udah bisa menentukan UN atau SN, maka langsung semuanya bisa ketahuan ya. Jadi di sini tinggal masukin rumus aja. SN itu rumusnya yang ini nih, yang kotak ini. Jadi SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. A-nya ada, oh ya di sini jadi A. A-nya ada, R-nya ada.
R-nya belum. Kita cari dulu R-nya ya. Geser dulu sedikit. Misalkan di sini kita lanjutkan pembahasannya di sini. Kita cari R dari mana? Dari dua ini nih. U1 sama U6. Berarti kita bisa tulis U6 sama dengan U1 atau U1 itu A ya. Kita nyatakan A aja deh. Berarti di sininya U1, U6 sama dengan A kali R pangkat 6 kurangi 1. Rumusnya gitu kan UN ya. Nih, rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi di sini U6 sama dengan A kali R pangkat 6 kurang 1. U6-nya diketahui tadi sama dengan 972. A-nya diketahui sama dengan 4 ya tadi ya? 4. A-nya itu sama dengan 4 kalikan R pangkat 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Sekarang kita pindahkan 4-nya ke sana. Jadi 972 dibagi 4 sama dengan R pangkat 5. Nah, kita hitung, kita bagi. Jadinya di sini 227 berarti 117 berarti 243 ya, sama dengan R pangkat 5. Nah, kita cari 243 itu berapa pangkat 5? Caranya kayak tadi, diingat-ingat. Kalau 2 pangkat sesuatu, itu hasilnya pasti genap. Kenapa? Karena 2 kali 2, 4. Bilangan genap kali bilangan genap, nanti hasilnya genap lagi. Ini bakal genap terus. Sedangkan di sini yang diminta adalah 243. Artinya dia ganjil ya, bukan genap. Maka kita cari yang ganjil. Selain 2, berarti kita coba 3. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya berarti 3 kali 3 itu 9. Kalikan 3 lagi, silakan coba. Kalikan 3 jadinya 27. Kalikan 3 lagi jadinya 81. Kalikan 3 lagi jadinya 243. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Kita coba-coba aja. Udah ya? Nah, oke. Jadi di sini 243 sama dengan 3 pangkat 5. Jadi di sini kita rubah 243-nya jadi 3 pangkat 5 sama dengan R pangkat 5. Ada yang tanyakan sampai sini? Ustadz masih nggak ngerti cara ngitungnya. Ustadz nggak ngerti Ustadz, beneran Ustadz, ya Allah. Ustadz saya nggak Kalau Ustadz beneran nggak ngerti. Ustadz, ya udah Ustadz gimana sih Ustadz? Ustadz saya masih bingung cara nentuin SN sama UN-nya. Sebentar. Satu-satu. Cara ngebedain UN sama SN gimana sih, Ustaz? UN sama Ya, SN Ustaz. cara ngebedainnya gimana? Kalau UN adalah suku terakhirnya, suku ke N-nya. Yang itu aja yang ditanyain. Kalau SN ditambahin dari awal sampai akhir. Contoh gini, misal di kelas 8 PI ada absen dari 1 sampai 21, iya kan? Sekarang saya tanya, absen 10 siapa? Jangan absen 10, absen 5 siapa? Nggak tahu. Itu berarti Itu Atau absen 3 deh, absen 3 siapa? maksudnya Absen 3 siapa? UN. Iya, UN SN. Enggak, Ustaz nanya UN ya, absen Ustaz? 3. Mia Ustadz, Absen, Mia. absen 3 siapa? Mia ya? Mia kan? Iya. Mia. Oke. Ustaz nanya absen 3 siapa? Jawabannya adalah Mia. Sekarang Ustaz tanya absen 1 sampai 3 siapa aja? Ada A2, A2 yang Kanita, pertama, Mia. A2 Kanita, A2, Kanita, ketiga Mia. Mia. Nah, Mia. ketika Ustaz tanya absen ketiga siapa? Berarti Ustaz menanyakan UN. Absen ketiga siapa? Jawabannya cuman Mia aja. Kalian cuma nunjuk Mia aja. Tapi kalau Ustaz nanya absen dari 1 sampai 3 itu siapa? Itu adalah SN. Jadi dari 1 sampai 3 dihitung sama kalian. Ini disebutin satu-satu. Paham sampai sini? Paham. Sekarang misal Berarti kalau SN itu kayak keseluruhannya gitu. betul dari Tadi kok awal. aja Pak Ustadz? Dari awal sampai yang ditentukan. Contoh berikutnya misalkan absen 5 siapa? Siapa ya? Absen 5 Dina. Dina, oke. Absen 5 Dina. Berarti Dina aja yang disebutkan. Itu adalah Iya. U5.
Dina itu adalah U5. Sekarang Ustaz tanya, absen 1 sampai 5 siapa aja? Itu adalah S5. Jadi kita sebut A2, terus ada Kanita, terus ada Mia, terus ada siapa lagi yang keempat? Berlian. Berlian. Lalu berikutnya ada Dina. Jadi dari A2 sampai Dina itu disebutkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan SN. Tapi ketika kita cuma sebut Dina aja, berarti itu adalah UN. Paham sampai sini? Itu cara ngebedainnya. Kalau masuk ke permasalahan, misalkan gini, kemarin Ustadz sempat ngasih contoh soal tentang banyak kursi di gedung. Ingat nggak? Ada ya? Ingat. Sekarang itu Ingat, kursi Ustadz. di gedung itu kan ada baris-barisnya tuh, atau di bioskop lah, bioskop. Ada baris paling depan sampai baris paling belakang. Ustadz tanya, baris paling belakang, misalkan ada aturannya ya, bentuk barisan aritmatika. Barisan paling belakang banyaknya kursi ada berapa? Berarti itu Ustadz nanyain UN. Karena yang Ustadz tunjuk cuman baris paling belakang aja. Yang Ustadz pengen tahu cuman baris paling belakang. Nggak mudah, Ustaz. Oke, Ustadz ulang. Misalkan kalian lagi ke bioskop. Di bioskop itu ada baris paling depan sampai baris paling belakang. Misalkan diketahui dia membentuk barisan, let's say aritmetika. Membentuk barisan aritmetika. Nah, ketika Ustadz tanya, barisan paling terakhir itu berapa sih kursinya? Berarti artinya Ustadz cuma nanya banyak kursi di barisan terakhir aja. Ustadz peduli nggak sih sama barisan yang tengah? Enggak. Enggak sama sekali. Ya udah yang tengah terserah mau berapa juga. Misalkan baris paling depan berapa? Ya Ustadz nggak nanya. Ustadz cuma nanya barisan paling belakang. Gitu kan ya? Nah sekarang ketika Ustadz tanya, sekarang banyaknya kursi yang ada di gedung itu ada berapa? Berarti semua baris dihitung kan? Artinya baris pertama dihitung, baris kedua dihitung, baris ketiga dihitung, sampai baris terakhir dihitung. Dan semuanya ditambah-tambahin. Itulah yang namanya SN. Total. Paham? Gimana? Sudah paham belum? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi intinya SN itu semuanya gitu kan Ustadz. Betul, dari SN itu awal kan semuanya gitu. dari awal Dari awal sampai itu. akhir. Terus tuh Gitu. kalau UN itu cuma ditanya itu barisan satu tapi yang lainnya udah dibedilin. Gitu aja kan Betul. Ustadz intinya. Betul, Ya. intinya gitu aja. Udah? Oke, Ustaz boleh lanjut kah? Kayak tadi misal. Ini kan tali. Nih. Awalnya kita punya tali yang panjang. Terus dibagi jadi 6 bagian. Berarti kita punya potongan-potongan tersendiri kan ya? Nah misalkan U1 ini adalah potongan pertama, U2 ini adalah potongan kedua, potongan ketiga sampai potongan ke-6. Sekarang kalau ditanya panjang awalnya, artinya yang ini disambung-sambung lagi dong ya. Ketika disambung maka panjangnya juga ditambah-tambahin. Karena ditambah-tambahin berarti SN masuknya gitu. Udah? Boleh lanjut? Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai ketemu 3/5 gimana paham? Cuma nyoba-nyoba aja. Kita coba-coba dapat ternyata 3/5. Oke. Karena pangkatnya sudah sama, yaitu pangkat 5, sini juga pangkat 5, maka kita bisa tulis 3 sama dengan R-nya. R-nya udah dapat 3. Kita simpan. Lalu yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah SN, maaf. SN yang ini nih, S6 yang ditanyakan. Maka kita masukin rumusnya. S6 sama dengan A kali R pangkat 6 dikurangi 1 dibagi R dikurang 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cuman rumus aja. Ya, Berlian gimana? Dapat S6 itu dari mana? Yang Ini? SN itu tadi. Ya, ini nih. Kan ditanyakannya S6. Kita masih bicara soal ini, Berlian. Yang tadi belum selesai. Iya. Nggak dapat S6-nya itu dari mana? Maksudnya dari SN itu yang ditanyakan. Nah, sebentar. Maka panjang tali semula adalah panjang tali semula kan tadi berarti panjang potongan yang pertama tambah panjang potongan yang kedua tambah yang ketiga tambah yang keempat tambah yang kelima sama ditambah yang keenam karena dia cuma ada 6 potongan. Jadi kita hitungnya adalah SN. Gitu, Berlian. Jadi yang ditanyakan adalah S6 ya. Ya, gimana Berlian?
Masih belum mudeng. Iya, masih bingung. Masih bingung. Sebentar. Eh, Berlian punya tali? Punya. Kabel sih. Kabel. Jangan digunting nanti. Kertas deh, Enggak, kertas. tali. Kertas. Kertas. Oke. Kertas tolong tunjukin. Ada nggak ya? Ada nggak? Ada nggak? Ih, dia mah nggak pegang Ada, catatan tapi- berarti. Dia nggak pegang catatan berarti. Ada buku, ada buku. Oke, Cuman korbanin satu sayang lembar. kalau dipotong. Udah korbanin satu lembar, ayo. Korbanin satu lembar bukunya. Bentar. Pakai penggaris aja deh. Jangan penggaris nanti dipat. Ya sudah. Enggak, yang kertasnya motongnya pakai penggaris, nggak pakai Iya, gunting. silakan. Bentar. Oh, udah ini habis ya? Nggak ada pelajaran lagi kan? Nggak ada, Ustaz. Berarti sampai jam 12 nggak apa Ini ya? terakhir Ustaz. Udah, Sat. Oke, Pada jam 12 Ustaz. oke. Ada Udah. Sudah. Oke, Ustaz, kita fokus ke berlian sekarang. Kita fokus ke berlian. Berlian kertasnya dirobek. Jadi 3. Hmm, Ya. 3. Terserah berlian, potong aja. Robek jadi 3. Bentar. Harus sama. Enggak, terserah berlian. Bebas aja. Jadi 3. Udah, Udah. jadi 3. Dicoret sama berlian. Angkain 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi. Ya. 1, 2, 3. Udah. Ya. Sekarang Ustaz Udah. mau nanya ke berlian. Itu kan awalnya kertas utuh ya. Ustaz tanya panjangnya kertas utuh itu berapa sih? Panjangnya. Itu kan Panjangnya berlian udah robek ya. 25 cm. Dia mah diukur, Loh, tadi kita suruh ngukur, Ustaz. bukan diukur. Sekarang berlian punya kertas robekan yang pertama, ya, betul. Ada kertas robekan yang kedua, Betul. ada kertas robekan yang ketiga. Ada. Kalau Berarti yang kedua nggak dihitung dong? Kalau disambung jadi apa? Jadi kertas utuh bukan? Enggak. Masa nggak utuh? Enggak. Kan kalau utuh sama kertas yang kedua. Iya kan Ustaz nanya. Kertas 1, potongan 1, Ya. sama potongan 2, sama potongan 3, Ya. digabung sama berlian ya. Oh, kalau digabung jadi utuh. Jadi utuh, betul. Kalau digabung Iya, artinya betul, ditambah jadi kan? utuh. Kalau digabung artinya ditambah Iya. kan? Nah, sekarang balik lagi Iya. ke soal ini. Sekarang kita punya tali. Talinya udah dipotong Iya. jadi 6. Talinya udah dipotong jadi 6. Sekarang masing-masing punya ditandain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persis seperti di sini. Kalau digabung atau ditambah-tambahin semuanya, maka akan menjadi tali yang semula kan? Tali awal kan? Seperti itu. Maka dari itu yang ditanyakan adalah SN-nya. Kayak gitu. Gimana? Udah lebih mudeng belum sekarang? Belum, masih bingung. Masya Allah. Enggak Ustaz, kamu bingung Ustaz. Ya sudah, karena durasi ya. Nanti silakan ditanyakan lagi. Kita lanjut dulu deh. Di sini S6 sama dengan A kali R pangkat 6 dikurangi 1. Jadi di sininya A-nya kita tahu tadi panjangnya 4 ya. Maka di sini kita masukin 4, lalu R-nya adalah 3. 3 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi R-nya itu 4 dikurangi 1. Oke? Jadi di sini kok 4 sih? R-nya 3. R-nya 3 ini, maaf. Sama dengan di sininya 4, 3 pangkat 6 itu adalah, udah biar cepat aja ya, 729 aja. Dikurangi 1 per 2. Coret dapat 2. Jadi di sini kalau kita lanjutkan sama dengan 2 kali 729 dikurangi 1 itu 728. Maka ketika dikalikan 2 jadinya 16. Di sini jadi 5, 14. Jadi 1456. Jadi panjang tali semula
adalah 1456 cm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz ada nggak tugas, ngeh Kak. ya Ustaz, ya Allah. Sebentar Nailah, Zahwan lo gimana? Ada tugas Kak Ustadz. Ada tugas ya? Yang tadi Ustadz udah ini di LMS. Banyak Ustaz. 5 soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi 5 soal. susah itu yakin Enggak, 100%. Alhamdulillah. Untung Nggak nggak beranak 10. Soalnya beranak. Enggak beranak. Nomor 1 ya Soal 1, cerita. nomor 2 iya soal cerita. Berlian nanya apa? Untung nggak Silakan. salah beranak. Iya. Untung nggak salah. Oke, Berlian nanya apa? Mm-mm. Yang tadi masih bingung yang S6 itu. S6 itu kenapa jadi S6? Iya, apa bisa jadi S6? Kita ganti soalnya. Berlian punya kertas kayak tadi. Dia mau apa nih? Nanya kah atau mau coba bantu iniin? Ustadz, Ya. kadang tuh satu ngasih contohnya tuh mudah, soalnya susah. Gitu kah? Iya, Nah, iya. Setuju, benar banget. Iya kah? Oke, sekarang jam 11.35 kalian buka dulu soalnya. Yuk. Buka dulu di LMS. Oke, sambil nunggu kalian, Ustaz coba jelasin ke Berlian lagi. Gini, Berlian tadi, misalkan Ustaz ganti soalnya ya. Berlian punya kertas, kayak tadi, selembar kertas. Kemudian Berlian robek menjadi 3 bagian. Sudah? Persis kayak kejadian tadi kan? Nah, robekannya Berlian itu membentuk barisan geometri. Robekannya. Terus misalkan yang sekarang misalkan Ustaz tanya, berapa sih luasnya luas kertas yang Berlian robek itu? Dari sana cara ngerjainnya, tadi kan Berlian udah sepakat kalau yang utuh itu kertas utuh itu berasal dari robekan-robekan itu digabung. Iya kan Berlian? Betul. Iya. Robekannya digabung-gabung. Kalau digabung itu artinya ditambahin. Berarti robekan pertama tambah robekan kedua tambah lagi robekan ketiga. Betul? Betul. Oke. Sekarang robekan pertama kita namain dengan U1. Robekan pertamanya dinamain dengan U1. Robekan keduanya dinamain dengan U2, robekan ketiga dinamain dengan U3. Ketika ditanyakan semula yang awal, kertas awal, maka U1-nya ditambahin dengan U2, ditambahin juga dengan U3. Betul nggak, Berlian tadi? Ini semula. Ketika U1 tambah U2 tambah U3, ini dinyatakan sebagai S3. Maka S3-nya adalah yang Terus Ustaz, semula. Gitu. Makanya balik lagi ke soal sini, ketika talinya dipotong jadi 6 bagian, ada U1, ada U2 sampai U6. Yang ditanyakan adalah tali semula. Bayangkan sama robekan, disamakan sama robekan yang tadi. Paham? iya. Makanya ditambah-tambahin kan ya. Ketika ditambah-tambahin jadi Iya. 6 gitu Berlian ceritanya. Oh iya. Betul, paham ya? Paham. Oke, yang sudah Betul, buka betul. soalnya siapa? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mia, ada yang mau ditanyakan dulu Ustaz, nggak? kayaknya itu udah susah banget deh. Kenapa? Kayaknya susah banget soalnya Ustaz. Yakin udah buka? Udah dibuka. Terus Udah. yang susah yang mana yuk? Ustaz juga buka di sini. Semuanya itu. Belum juga dicoba. Coba sebentar. Kita bahas nomor 1. Nomor 1 diketahui suku kedua sama suku kelima. Berturut-turut adalah 6 sama 162. Suku ketujuhnya adalah berapa? Itu udah dicontohin ya tadi ya pas awal. Ya kan? Diketahui Berarti U2. UN dong Ustadz. Ya betul. Udah ya dicontohin di awal ya.
Kemudian Ya. nomor 2, Pak Budi membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran 2 ribuan. Banyak uang yang dibagikan kepada anak-anak membentuk barisan geometri. Udah jelas barisan geometri. Jika 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar, artinya di sini diketahui apa? Dibagikan kepada 5 anak. 2 anak terakhir, Salah SN. 2 anak terakhir artinya Ustaz tanya, dua anak di absen terakhir siapa aja? 2 UN. absen terakhir siapa? U4, U5. Betul, U4 sama U5. Kenapa U4 sama U5? Ketika Ustaz tanya 2 absen terakhir adalah Zahwa dan Zulekha. Berarti Zahwa itu U20, Zulekha itu U21. Maka dari itu, di sini ketika dibagikannya kepada 5 anak, jadi 2 anak terakhir adalah U4 dan U5. Berturut-turut adalah 8 sama 4. Artinya U4-nya 8, U5-nya 4. Lalu jumlah uang yang dibagikan Pak Budi, jumlahnya. Berarti yang ditanyakan adalah SN. SN, betul. Karena jumlahnya ditambah-tambahin dari awal sampai akhir. Oke, berikutnya nomor 3. Jumlah penduduk kota Namek meningkat 2 kalinya setiap 8 tahun. Apa tadi nomor 2? Nomor 2 nanti tonton lagi videonya berlian. Ah, iya, sudah deh. Ya. Oke. Jumlah penduduk meningkat 2 kali setiap tahun. Setiap 8 tahun, maaf. Jika jumlah penduduk kota Namek saat ini adalah 3 juta jiwa, maka 40 tahun lagi jumlah penduduknya menjadi berapa? Yang ditanyakan apa? UN kah SN? YN. UN atau SN? SN. UN. Cluenya gini. Sekarang 40 tahun lagi, yang ditanyakan penduduk 40 tahun lagi atau dari awal sampai 40 tahun? 40 tahun lagi. Cuma 40 tahun lagi aja. 40 tahun lagi. Kalau 40 tahun lagi aja berarti UN Ya. atau SN? UN. SN. Ayo, Oh iya. Apa sih? UN atau SN? Ustadz peduli nggak sama yang 20 tahun lagi? UN. Enggak. Enggak, kalau nggak peduli berarti Enggak. pakainya Enggak. UN, betul. UN. Iya, UN. iya UN. UN. Nomor 4, iya UN. Udah Nomor berlian. 4, suatu hari kalian menonton video di YouTube. Pada pukul 13, kalian membagikan link video tersebut kepada 5 orang yang berbeda. Pada pukul 14, setiap orang yang kalian bagikan link tersebut juga membagikannya kepada 5 orang yang berbeda lainnya. Kemudian jam 15, setiap orang itu juga membagikan videonya ke 5 orang yang berbeda lainnya. Jika hal tersebut berlangsung, berapa banyak orang yang sudah menerima link video tersebut setelah pukul 19.00? UN atau SN? Kalau SN. Kenapa SN? SN? Kenapa SN? Dari awal dihitung kah? Karena iya dari awal hitung. Betul. Kalau dari awal dihitung berarti SN. Nomor Iya, 5. dari awal. Nomor 5. Suatu jenis bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Dan mati seperempatnya setiap 1 jam. Jika mula-mula ada 30 bakteri, maka banyak bakteri setelah 2,5 jam adalah berapa? Yang ditanyakannya UN SN. atau SN? UN. SN. Kenapa SN? Kenapa UN? Karena kan kalau kan UN yang ditanya yang Terakhir. apa sih yang akhirnya itu Nausat. Mm-mm. Kayak yang terakhirnya itu. Mm-mm. Kalau SN berarti dari awal sampai akhir ditanyakan. Nah pertanyaannya ini UN atau SN? Yang ditanyakan terakhirnya aja atau dari awal? UN. UN, betul. Akhirnya aja. Iya, terakhirnya aja. Gitu caranya. Enggak sulit kan? Gitu caranya. Oke. Deadline-nya kapan, Ustaz? Deadline-nya jam 3. Masih panjang kok, ada 5 jam. Kalian nggak Jumatan juga kan? Ustadz, kan ada Enggak. tugas lain tuh Ustadz. Jam Ada berapa? tugas apa? Dua lagi. Sign. Jam 3, 2.
Insya Allah nggak akan makan waktu lama kok ini. Ya, ya, ya. Jam 4 aja, Ini Ustaz. Ustaz jam 8 aja loh Ustaz. Jam 8 kelamaan. Jam 8 Lamanya Ustaz. jam 4 aja, jam Kan 4 kita ada aja yang IPA pas loh Ustaz. Ustaz. Dengerin dulu, Kayak dengerin IPA dulu. 2 lagi. Dengerin dulu. Maulidia angkat tangan. Kenapa dia? Ustaz, saya kalau ngerjakan metik itu lama loh Ustaz, sampai berjam-jam. Iya kah? Enggak Ustaz. Sambil makan sih. Saya sama mau dia sama. Enggak, belum nanya sama orang tua Ustaz. Berapa jam? Oke, Ustaz Belum tambahin. salah jawabannya Ustaz. Anggaplah kalian ngerjain satu soal 1 jam, berarti 5 jam. Jam 1 sampai jam 5. Oke, jam 5 Ustaz tutup ya. Oke, jam 5. Itu Ya, dipoto jam terus 5. di-upload Baik Ustaz. kayak Betul, waktu itu kalau kayak Ustaz. biasa, kayak biasa lewat PDF. LMS ya. Mau PDF, mau Oke. fotonya aja diupload nggak apa. Atau mau dimasukin ke Word dulu juga nggak apa-apa. Misalkan kalian buka Office Word, terus si foto-fotonya itu di insert gitu. Bisa kan ya? Nge-insert kayak gitu ya? Boleh juga Nah. kayak gitu. Oke, yang pasti jangan ngetik manual di Word. Karena yang susah kalian sendiri, lebih enak nulis di buku daripada ngetik di Office ya. Ketik di Word. Gitu. Kalau gitu ini udah molor banget nih waktunya, untung aja jam terakhir. Jadi usah tutup dulu pembelajaran hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.